warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, pengurus Masjid Asy-Syakirin beserta yang hadir pada malam ini dalam wirid rutin setiap Rabu petang pada maghrib malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan nilai ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, para jemaah rahimakumullah, kajian kita lanjutkan kajian kemarin, hal-hal yang berkaitan seputar tata cara sholat berjamaah. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi poin kita dalam materi sholat berjamaah ini. Yang pertama ditinjau dari segi hukum. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat kedua atau syarat-syarat mengikut imam. Yang ketiga, unsur-unsur dalam sholat berjamaah. 2 poin yang pertama itu sudah kita bahas. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum sholat berjamaah itu sendiri. Maka dari sana kita dapat tarik bahwa hukum secara kuat menentukan bahwa jumhur ulama mengatakan hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau berbahasa sunnah muakkadah itu hampir kepada wajib. Makanya wajar Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Mereka mengatakan syurut li sihhatis sholat. Sholat berjamaah itu merupakan syarat sah seseorang untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau syarat sudah tanggal, berarti sholat itu sia-sia, hanya sekedar membayar utang. Berarti sama dengan orang yang berpuasa tapi masih rajin menggibah orang. Karena puasa itu bisa batal, tapi batalnya bukan dalam konteks wajib qadha, tidak. Batal di sini seseorang yang puasanya batal, ai tubtalu thawabahu. Maknanya puasa tadi pahalanya tidak ada sama sekali. Jadi kalau ibu menanam tak ada hasil untuk apa? Ibu bekerja, bapak bekerja, tak ada upah. Mau tak kita bekerja tuh, Pak? Begitu juga lah sholat. Dalam pandangan mazhab Hambali, sholat yang tidak diiringi dengan berjamaah berarti sholat itu sia-sia. Sama dengan orang bekerja tak dapat upah. Kerjanya selesai, sholatnya selesai, tapi tak dapat pahala di sisi Allah. Wajib qadha nggak sholat tadi? Nggak wajib, karena dia sudah sholat. Hutangnya sudah terbayar, tapi pahalanya tidak ada. Begitu. Atas dasar ini juga muncul hukum yang ketiga. Menurut Imam Nawawi, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sudah selesai kemarin. Sekarang kita sholat berjamaah. Apa saja syarat sholat berjamaah itu? Sudah kita bahas pertemuan yang kemarin, setidaknya ada 7. Berapa, Bu?
7 syarat. Syarat yang pertama harus ada niat. Harus ada niat sholat berjamaah. Nah, makmumannya tadi sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Ustaz, saya niatnya sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Sah nggak sholat saya? Sah. Sholat bapak sah, tapi pahalanya tidak sampai 27. Terhitung dia sholat sendiri. Nah ini Pak. Maka dengan niat jangan kita macam-macam. Yang pertama kemarin. Yang kedua syaratnya harus di belakang imam. Tak boleh sejajar dengan imam. Mesti dia di belakang imam. Itu syarat yang kedua. Semua kita paham. Yang ketiga, ilmu biharkatil imam. Dia mengetahui tentang gerakan imam. Meskipun ibu nggak nengok. Karena mengetahui gerakan imam itu ada 2, melihat langsung, mendengar suara. Ketika imam mau rukuk, dengar ibu kan? Tahu imam itu rukuk meskipun pakai hijab, maka sudah sah sholat jamaahnya. Tapi kalau sudah tidak kedengaran, maka ketika itu syarat hilang, nggak berlaku lagi jamaah. Apa kata imam itu kadang-kadang kan banyak kejadian itu. Seperti sholat ramai di lapangan, Allahu Akbar, imam tahu rukuk atau sujud, nggak tahu. Atau ketika makmum rukuk tak kedengaran suara imam, dan ada yang sambil rukuk tuh nengok rukuk ke depan. Jadi salah satu syaratnya tadi yang ketiga adalah seorang makmum mesti mengetahui gerakan imam. Itu yang ketiga. Terus yang keempat apa lagi? Apa syarat yang keempat? Imam dan makmum tidak berlainan tempat. Maknanya mesti imam dan makmum dalam satu bangunan. Tidak boleh dalam 2 bangunan. Satu sholat di sini, saking ramainya ibu masuk ke sekolah MDA itu untuk sholat, maka udah pisah itu Pak. Putus berjamaahnya, tidak bisa lagi. Putus berjamaahnya. Mesti dalam satu bangunan atau sekitar bangunan tadi bersambung. Itu kita kaji kita yang kemarin. Yang keempat. Yang kelima, imam dan makmum mesti seragam tata cara sholatnya. Mesti yang sunat ataupun yang wajib. Nah itu kaji kita kemarin. Kalau imam berkunut berarti makmum berkunut. Kalau imam tidak berkunut, makmum tidak boleh berkunut. Nah ini salah satu syarat yang kelima. Yang keenam, apa syarat sholat yang keenam? Tidak boleh tinggal lebih dari 2 rukun fi'li. Jadi kalau dalam sholat berjamaah ibu tercecer 2 rukun dari imam, masuk rukun ketiga, batal jamaahnya. Ya. Imam Allahu Akbar, ibu sudah berdiri. Allahu Akbar, imam sudah rukuk, ibu masih berdiri karena Al-Fatihahnya belum selesai. Sami Allahu liman hamidah, kita masih belum rukuk karena Fatihah belum selesai. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, bapak masih berdiri, maka batal ketika itu. Kenapa? Tidak boleh tinggal lebih dari 2 rukun. Tidak boleh lebih tinggal dari 2 rukun. Terus syarat yang terakhir yang ke-7, tidak boleh berimam kepada imam yang diketahui sholatnya sudah batal. Itu wajib kita mufaraqah itu Pak. Umpamanya ibu sholat dengan suami imam, istri makmum. Allahu Akbar. Tiba-tiba ibu tengok suami tadi rupanya sarungnya bolong oleh rokok. Ada suami ibu yang merokok, bolong di sininya sebesar ini ya, sebesar rokok tuh. Ibu dari belakang nampak tak sarung bolongnya tadi. Pas pulang menengok aurat, berarti ketika itu sholat sudah batal, tak sah lagi. Maka ketika itu sholat berjamaah menjadi batal karena imamnya batal, tapi imam tidak tahu. Batal ketika itu.
Jadi sudah 2 poin nih, hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Malam ini kita masuk kajiannya tentang wa uzrul jamaah kal jum'ah. Ya, boleh. Iya. Ya, salam dalam satu binaun, dalam satu bangunan. Itu apakah dari ulama atau memang ada hadis? Ini dari ulama biasanya dari hadis. Cuman kalau hadis di kitab ini kan tidak ada. Bisa kita tengok dalam kitab, biasanya di kitab Bulughul Maram, itu lengkap dengan hadisnya. Ini banyak perbedaan pendapat karena fikih ini kan fikih klasik ini Pak. Pak Ketua Pak Haji. Fikihnya fikih klasik karena pernah juga dulu muncul sholat berjamaah sampai 4 lantai, yang Istiqlal. Ini kan sudah masuk hukum kontemporer, masih dalam satu bangunan. Masih dalam satu kawasan. Jadi kalau memang masih dalam satu kawasan, mungkin perlu kita ubah bahasa mungkin dalam satu majelis. Iya, satu majelis. Di sini juga diterangkan dalam satu bangunan meskipun tersambung. Itu maksudnya. Kalau tersambung ini banyak yang tersambung. Ini persoalan khilafiyahnya di sini. Maka kalau pendapat saya pribadi menurut kitab ini, kalau sholat berjamaah di sini sampai keluar, pintunya mesti dibuka, itu saja. Supaya sab tersambung. Itu pendapat saya. Ya, ada yang sholat dari situ juga ya. Dari hotel itu ikut imam. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh ya. Tidak masuk dia jemaah. Mungkin mazhab lain. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i beda bangunan yang tidak memungkinkan seseorang itu untuk tersambung dengan imam, menyebabkan boleh membuat jamaah baru. Bagus di hotel itu buat jamaah baru, tidak mengikut ke imam. Ya, kena syarat yang keempat ini dalam kitab ini. Dalam kitab ini, khazanah fikih itu luas. Khazanah fikih itu luas. Mungkin mazhab Hambali boleh. Ya mungkin ini saja. Mungkin bisa kita simpulkan di dalam satu majelis yang tidak dibatasi oleh adanya pekerjaan yang lain. Itu. Ini bisa. Dalam satu karena di lapangan pun boleh berapa hektar pun luasnya besar. Di Makassar saja itu kan kita orang itu seragam. Iya. Ini kita salah di dalam masjid sambung di halaman. Ya. Halaman itu terpakai itu ada jalan. Ya. Ada tersambung lagi. Ya. Tapi masih dalam satu kawasan bangunan Masjidil Haram. Di situ. Meskipun dibatasi boleh dia. Ini yang dari hotel itu kalau menurut saya pun. Kalau saya tidak bisa kenapa? Itu jalannya. Ini betul Pak. Karena sudah jauh dia. Boleh, itu maksud saya. Masih tersambung dia boleh. Ini pun umpamanya sholat di sini sampai ke jalan raya, sampai ke jalan apa tuh pun masih bisa dia. Selama 2 syarat tadi apa? Mengetahui gerak imam. Kan tidak di dalam satu ruangan. Iya, mengetahui gerak imam. Mengetahui gerak imam tuh bisa melalui suara dan segala macam. Oke? Nanti kita tambah referensinya tentang ini. Ya. Satu lagi, kita kan mengikut imam. Ya. Jadi bagaimana dengan makmum kadang-kadang duluan dia membaca amin daripada imam. Ini memang ada beberapa pendapat karena gerak muqaddam itu biasa gerak zahir. Maksudnya lebih duluan dia ruku. Kalau bacaan banyak juga sama lah kayak sholat sil pasti tidak tahu gitu. Mungkin dulu kita daripada imam. Cuma biasanya takmim itu sebetulnya secara hukum
Mesti duluan imam dulu baru makmum. Karena kita mengajar masalah ini disampaikan dengan jemaah kita, kalau memang betul. Ya, mesti imam dulu sebetulnya. Amin, imam baru kita. Amin. Walaupun duluan imam baca amin baru kita aminkan. Itu yang sebaiknya. Begitu. Oke Pak? Satu lagi. Ini belum masuk kajian poin baru. Ya, apa lagi? Dalam beda sholat sir dengan sholat jahat. Kalau kita sholat sir itu kan membaca dengan yang bersuara. Ya. Itu artinya mulut bergerak, tapi suara tidak ada. Tidak ada. Tapi kebanyakan daripada orang yang berbisik ya. Apakah itu sudah dikatakan sir itu? Karena di dalam mazhab Syafi'i li sauti sam'i nafsi. Ada itu istilahnya Pak. Mesti seseorang itu mendengar oleh dirinya sendiri. Ada Pak pendapat seperti itu di dalam kitab. Sir yang dimaksud dalam mazhab itu adalah mendengar bukan untuk orang lain, tapi terdengar oleh diri sendiri. Bukan dalam hati, itu beda sir dengan dalam hati. Mulut tidak bergerak, tapi tetap bergerak, maka pasohannya tetap keluar. Ya kan? Maka ada yang bisik-bisik kadang-kadang terdengar kan? Ada suara. Coba ada imam sir. Dengar ya kan? Linafsi untuk diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan sir. Ya, batas sir itu Pak, dengan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Mesti didengar oleh diri sendiri. Itu maksud dengan sir, itu bacaan sir. Baik, lanjut. Oke, lanjut kajian yang selanjutnya. Ini penutup khatimah, penutup tentang salat berjamaah. Hukum sudah, kaifiat sudah, syarat sudah. Sekarang uzur. Uzur ini apa? Dia tidak terikat untuk salat berjamaah atau salat Jumat. Jadi orang ini boleh meninggalkan salat Jumat, boleh meninggalkan salat jamaah. Itu ada beberapa hal. Wa uzrutul jamaah. Orang itu boleh dia meninggalkan salat berjamaah. Yang pertama adalah matarun yabil thawbahu. Hujan deras yang menyebabkan basah pakaiannya. Bapak umpamanya tidak ada kendaraan, hujan deras datang yang menyebabkan basahnya pakaian, maka orang seperti ini boleh dia untuk tidak salat berjamaah. Ini ada hadisnya. Apa kata Rasulullah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis salati fir rijal yauman matar lam yakul la asbalin ni'an. Rasulullah melakukan salat di kendaraan masing-masing di waktu turun hujan yang belum sampai membasahkan sebagian pakaiannya. Jadi pernah suatu ketika Jumat itu tidak ada, saking kencangnya hujan. Maka ilatnya di sini, kalau hari hujan itu boleh meninggalkan salat berjamaah ataupun salat Jumat. Cuma ilat ini saya rasa batal kalau ada mobil. Ini salahnya Pak. Adanya payung, tapi ilat biasanya berlaku ini yang diambil oleh orang-orang yang sebagian mungkin ketika hujan pas jamaah itu masjid sepi. Iya lah Pak. Umpama hujan lobek menjelang sholat maghrib, ramai tak yang sholat tuh? Dak pek lo dalil ini modelku kan. Tapi kalau saya pribadi ini tidak berlaku bagi orang yang tidak terhalang oleh hujan karena ilatnya tadi basah. Kalau sekarang basah tak kita ke masjid? Tidak kan? Nah, ilat di sini basah di sini. Nah, di sini ilatnya basah yang menyebabkan basah. Bi khilaf ma la yumnu. Maka orang yang tidak basah pakaiannya, maka ketika itu tetap wajib salat Jumat dan tetap dia dianjurkan untuk salat berjamaah. Nah, ini boleh meninggalkan.
Yang kedua, wa rajulun lam ya'man ma'ahu thulus bil masyi aw zalqi. Jalan yang sangat sulit karena banjir. Nah, jadi kalau ada banjir itu tidak wajib lagi Jumat itu, Pak. Nah, hujan datang banjir. Untung daerah kita ini tidak daerah banjir kan. Dan itu pernah waktu saya kuliah di Jakarta hari Jumat itu membanjir, enggak Jumat. Karena masjid itu sudah sampai sebetis airnya. Sibuklah kami membawa kendaraan-kendaraan sepeda motor itu naik ke bangunan-bangunan yang agak tinggi. Nah, kalau Jakarta kalau udah banjir itu memang seperti itu. Kebetulan saya dulu tinggal dekat Pasar Rebo, Kalisari. Itu ada sungai di belakangnya. Itu kalau sudah musim banjir, waktu kuliah dulu, naiklah air tadi. Bahkan sampai sepinggang ketika musim banjir. Apalagi di Jakarta itu sering banjir lokal ya, karena serapan air itu kurang. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak serapan air. Itu waktu zaman-zaman kuliah dulu sering banjir. Yang ketiga, ini dapat juga dari kita ini. Apa yang ketiga? Harun syadid, panas yang sangat kuat. Alam musim ini, Bapak. Panas yang bersangatan. Panas sekalipun dia dapat naungan untuk berjalan. Hilang ini sekarang sudah hilang juga karena sudah ada AC. Kalau tidak ada AC di Masjid Asy-Syakir ini atau kipas mungkin bisa jadikan dalil. Saking panasnya tak nyaman lagi untuk salat Jumat, maka boleh. Nah, daerah kita ini bukan daerah yang mungkin ini berlaku di daerah-daerah yang ada musim panas seperti di India. Di India itu kan ada kalau yang musim panas itu aspal tuh mencair. Maka ketika darurat seperti ini boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tidak mesti kita berjamaah atau sholat Jumat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bardun syadid. Bardun syadid ini bahasa kata dingin yang sangat kuat. Baik dingin itu kitanya atau hawanya yang dingin. Jadi kalau Bapak sudah kedinginan, meriang segala macam mungkin, maka ini termasuk penghalang untuk mendapatkan rukhsah dari Allah kita untuk tidak sholat berjamaah atau sholat Jumat ke masjid. Terus yang kelima, zulmatun syadid bilail, gelap yang sangat kuat di malam hari. Contoh sholat subuh mati listrik di kampung kan susah ke masjid karena gelap. Maka ketika itu mendapat rukhsah, mendapat keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Yang keenam, musyaqqatun marah, sakit parah. Pokoknya baru dapat usus kalau udah sakit. Nah, kalau udah sakit parah ini. Musyaqqatun marad wa alam tajrujus bil fardi la sadaqun yasir. Sekalipun belum diperbolehkan wudu dalam melakukan salat fardu, maka ketika seseorang itu sakit, ketika itu dia tidak mesti salat berjamaah. Maka kalau dalam keadaan sakit itu Jumat pun dapat rukhsah. Dalam keadaan kita uzur dalam melaksanakan sholat berjamaah. La suda'un yasir, tidak termasuk sakit ringan. Ikut orang sakit kepala, tidak ikut di Jumat kan parah. Sakit kepala, sakit yang bisa lah untuk aktivitas, akhirnya Jumat ditinggalkan, maka itu tidak berlaku. Baru berlaku itu kalau sakitnya parah. Wa mudafa'atun hadas. Nah, ini catatan juga bagi kita. Yang ketujuh, dapat rukhsah dalam sholat berjamaah menahan hadas. Ibu pergi ke masjid, orang mau iqamah, datang hadas, mau buang air besar. Maka ketika itu ibu dapat rukhsah. Ke toilet aja, mau masuk tidak apa-apa. Dah salam imam ustaz, saking sakit perutnya lama, tak apa-apa. Pahala jamaah sudah dapat. Kenapa? Niat kita mau sholat. Sholat tidak boleh sambil menahan hadas. Itu harus dihindari. Tidak boleh sholat sambil menahan
hadas. Tak boleh di situ. Min baulin aw ghaitin, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Fatukrahus salat ma'aha, barang siapa yang solat sambil menahan hadas maka hukumnya makruh, dibenci oleh Allah. Jadi selesaikan dulu hadasnya. Wa in khafa fautul jamaah, sekalipun khawatir dia tinggal sholat berjamaah, maka selesaikan hadasnya terlebih dahulu. Wa hudusuha fil fardi, penahanan hadas dikala melaksanakan sholat fardu tidak diperbolehkan kemudian memutuskan sholat, ini haram. Awal ada jole sedang menahan hadas, bawa sholat karena sudah tak tahan kita putuskan sholat, putus dari sholat itu justru disengaja dari awal menjadi haram, tak boleh. Makanya ulama menganjurkan selesaikan hadasnya dulu. Kalau ustaz tiba-tiba juga hadas itu ketika awak jadi makmum, mufaraqah saja kita dari imam, boleh tuh Pak. Umpamanya imam rakaat kedua, imam di belakang nahan hadas, Allahu Akbar, ayat imam itu panjang pula. Niatkan aja saya mufaraqah dari imam, langsung kita ruku, yang tidak sujud, tasyahud, kiri kanan, mau ke toilet, boleh. Lebih baik pisah kita dari imam daripada ibu menahan nanti tumbang pula sambil menahan hadas. Maka tidak boleh memutus sholat tadi. Nah ini kalau tiba-tibanya sedang berhadas. Kalau menahan bisa ditahan, Menahan yang bisa, dari mana tentu bisa tahan ngaji. bisa dirasa-rasa. Bisa dirasa-rasa. Kalau memang rasanya selesaikan aja dulu, tidak apa-apa. Nah, bagus diselesaikan dulu. Biar nanti rakaat kedua kita ikut apa-apa juga. Oh, di rakaat terakhir tertahan sampai imam selesai. Tidak apa-apa kalau memang ada jaminan tertahan. Maksudnya? Kalau imam berhadas batal sholat, imam keluar, digantikan oleh yang di belakang imam. Itu gampang itu. Tiba-tiba imam sudah keluar dia, berarti kau udah paham kita tuh, berarti sholatnya sudah batal. Yang depan maju menggantikan imam. Imam yang batal berdosa, imam sendiri tanggung sholat jamaah itu kan. Begitu. Yang ke-8, unsur sholat berjamaah. Faktul libas al-laik bil jamaah. Saking miskinnya tidak ada pakaian yang layak. Orang seperti ini boleh dia tidak sholat berjamaah. Karena saking miskin fakirnya tak ada pakaian yang layak untuk dibawa ke masjid. Boleh. Kalau di sini boleh kan? Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9, wasayyara rufqatun lil marid safar mubah wa in amana. Orang yang sedang musafir yang mubah. Musafir yang mubah itu boleh. Maka syarat jamak qasar, syarat tertinggalnya Jumat, syarat orang itu tidak mesti berjamaah. Qasar jamak itu harus perjalanan yang mubah, yang dibolehkan. Kalau perjalanannya bukan perjalanan yang mubah, tidak berlaku jamak qasar. Dia pergi ke Jakarta, tujuannya nonton konser. Itu sesuatu perbuatan yang maksiat, tidak berlaku jamak qasar. Tidak berlaku jamak qasar, karena jamak qasar itu ada 5 syarat. Salah satunya perjalanan itu harus perjalanan yang mubah, yang dibolehkan. Tidak boleh jalan yang pergi maksiat. Itu boleh. Itu salah satu dapat keringanan untuk sholat berjamaah atau Jumat. Maka orang musafir tidak wajib Jumat, Pak. Musafir tidak wajib Jumat. Tapi kalau dia Jumat lebih baik. Tapi diberikan rukhsah untuk dia untuk tidak sholat Jumat.
9, khauf zalimin 'alal maksum, takut karena ada kezaliman. Bapak tu punya musuh atau dia lagi dicari, maka ketika itu dia dapat rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Seperti di Gaza, di Palestina itu kan wajib Jumat tu Pak, karena khauf, keadaannya darurat, keadaan perang. Maka ketika itu dapat rukhsah, boleh untuk tidak sholat berjamaah, karena berjamaah itu berkumpul. Yang kayak kemarin di masjid itu kan, dibom, habis Pak semua. Semalam kayak di Jabaliyah, dibom 100 lebih meninggal. Ya, 100 lebih meninggal. Tapi itulah standar ganda dunia. Sampai hari ini dunia tidak bersikap. Coba yang dibom itu Inggris, oh kayak udah. Coba yang dibom itu negara-negara sekutu. Tapi ketika yang dibom itu orang-orang Islam di Gaza, dunia diam. Nah, itu yang kita lihat hari ini. Jadi yang pertama, yang keadaan darurat, takut, baik harga dirinya maupun jiwa dan nyawanya. Yang ke-11, khaufun min habsin gharimin mu'sir. Yang ke-11, penghutang yang belum bisa membayarnya. Jadi kalau ada hutang, apa namanya yang minta hutang apa tuh, debt collector. Dia memang tidak punya uang. Datang debt collector itu rumahnya tidak pernah ada. Oh, tengok besok Jumat gitu kan. Orang ini boleh tidak Jumat, diringankan oleh agama. Orang yang sedang berutang tapi dia kesulitan untuk membayarnya. Gharib, bahasa di sini kan gharib. Jadi gharib itu sebetulnya Pak, bahasa Arab, bahasa kitanya apa gharib? Orang berutang. Jadi ada istilah gharib masjid. Gharib masjid itu tahu tidak maknanya? Maka gharib ini dia dapat zakat. Kenapa dia dapat zakat? Karena dia dalam keadaan berhutang. Cuman kita kan salah paham, gharib masjid itu orang yang bekerja di masjid. Padahal gharib di sini orang yang membangun masjid, dia berhutang, dia pakai uang dia. Maka orang ini boleh untuk menerima zakat. Bahasa di sini gharib mu'sir, seorang berhutang, dia dalam keadaan kesulitan, dia dicari-cari oleh penagih hutang, maka ketika itu boleh dia untuk dapat rukhsah salat berjamaah atau salat Jumat. Ya tengok. Kalau hutang yang dibuat memang niat tidak bayar, tidak bisa, maka ada sifat mu'sir di situ, sedang dalam kesulitan. Jadi online ya, anak masuk berhutang gara-gara judi. Allahu Akbar. Selanjutnya, futur marid, menunggu orang sakit. Nah, mesti Jumat ini orang ini menunggu keluarga yang lagi sakit. Wa illam yakun nahu qarib, selagi tidak ada orang yang menggantikan dia untuk menunggu orang yang sakit. Pak, kenapa nak Jumat? Kan nunggu orang sakit, 10 orang keluarga dalam alasan. Ya? Ini memang dia yang menjaga istrinya. Contoh, istrinya sakit, tidak ada lagi orang. Anaknya dinas, keluarganya banyak kerjaan, bapak itulah yang nunggu istrinya. Maka ketika itu dia dapat rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Dapat rukhsah untuk tidak sholat berjamaah. Terus yang ke-13, wa ghalbatun nu'as indantizar lil jamaah, sangat mengantuk di waktu menunggu sholat Jumat. Bapak tu tak tidur, maka dapat rukhsah ketika itu, sangat mengantuk. Lanjut, kita selesaikan dulu. Yang ke-13, wa syiddatul ju' wal 'atash, sangat lapar dan sangat haus. Paceklik contohnya, datang kelaparan. Kan banyak di negara-negara Afrika itu banyak itu musim kelaparan. Maka ketika itu dapat rukhsah untuk tidak sholat Jumat atau berjamaah. Dan yang terakhir, amyun.
amyud ini bahasa kitanya tunanetra, bukan buto. Jadi orang buto ini diberikan oleh Allah rukhsah untuk tidak sholat Jumat dan untuk tidak sholat berjamaah. Khaisu lam yajid qa'idan, ada pula syaratnya selagi tidak ada orang yang memberikan arah untuk jalan. Tapi kalau ada orang yang membimbingnya, mesti dia sholat Jumat. Ini keselama tidak ada orang yang membimbing dia untuk sholat berjamaah. Inna hazil azar tamna'u karaha tarkiha haitsu sannat wa itmamu haitsu hasan. Uzur di sini maksudnya uzur yang betul-betul terjadi, bukan dibuat-buat. Nah, jadi